Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran IPA. Kali ini kita akan memasuki materi tentang kemagnetan yang merupakan materi pertama pada semester genap untuk kelas 9. Ya, masih bersama saya untuk kelas 9 kali ini, yaitu dengan saya Bapak Suryono. Oke, anak-anak sekalian, untuk mengawali pertemuan kita kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari nanti dapat menambah ilmu kepada kita dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, mulai. Selesai? Oke, anak-anak sekalian, sesuai dengan judulnya, di sini kita akan mempelajari tentang kemagnetan. Ya, ini tentu tidak asing lagi bagi kalian tentang magnet. Materi ini sebenarnya di SD sudah kalian pelajari, yaitu pada saat kalian memasuki kelas 5 ya. Untuk bukunya sebagai pedoman, kalian bisa membuka buku IPA yang sudah dibagikan kemarin. Ya, ini saya lihat dalamnya sini karena sampulnya punya saya sudah tak sampuli ya. Nah, sini IPA kelas 9 mulai dari halaman 7 sampai 20 ya pertemuan kita hari ini. Nah, adapun kompetensi inti dan kompetensi dasar ya pada slide ini. Oke, yaitu kita akan memasuki bab yang ke-6 ya. Dari kemarin di semester 1 kita sampai ke KD yang ke-5 ya. Sekarang ke-6 pada dimensi pengetahuannya menerapkan konsep kemagnetan, induksi elektromagnetik, dan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pada dimensi keterampilannya, nanti disitu akan membuat rancangan karya sederhana yang memanfaatkan prinsip elektromagnet dan atau induksi elektromagnetik. Ya, jadi untuk keterampilannya nanti kalian bisa merancang membuat sesuatu yang memanfaatkan prinsip elektromagnet atau induksi elektromagnetik. Ya, apa itu elektromagnet dan induksi elektromagnetik? Ini nanti kalian akan mengetahui setelah kita belajar. Untuk itu mari kita lihat tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini. Ya, ini ada 5 hal yang akan kita pelajari tujuannya. Yang pertama, nanti setelah kalian mengikuti pembelajaran ini diharapkan kalian nanti bisa mengelompokkan benda magnetik dan non-magnetik. Kemudian dapat menjelaskan sifat-sifat magnet. Yang ketiga, dapat menjelaskan cara pembuatan magnet. Yang kelima, siswa juga dapat menjelaskan cara menghilangkan sifat kemagnetan. Dan yang kelima, di sini siswa dapat menyebutkan pemanfaatan magnet. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, mari kita mulai pada materi kita. Oke. Nah, apa itu magnet? Ya, magnet kadang kita menyebutnya besi berani ya, ada nyebutnya begitu ya. Ya. Magnet ini adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat khusus ya. Ini banyak pemanfaatnya, nanti kalian bisa melihat pada mainan anak-anak, pada alat-alat rumah tangga dan sebagainya ya. Jadi ada sifat khusus ini ya. Tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet, hanya yang mempunyai sifat khusus. Nah, sifat khususnya bagaimana? Kita lihat pada slide selanjutnya. Nah, ini ada beberapa jenis benda ya, mulai dari pensil, ada peniti, penghapus, paku, penjepit kertas, sisir, gunting, kemudian ada batu, ada kayu, daun, karet gelang, dan kaca. Nah, ini benda ini mempunyai sifat yang berbeda-beda. Nah, dengan menggunakan sebuah magnet, nanti kalian bisa melihat reaksi dari benda-benda tersebut ketika didekatkan magnet. Nah, sehingga kalau kita lihat pensil, kalau kita dekatkan magnet, apa yang terjadi? Pernah kalian mencobanya? Ya, ternyata
tidak ditarik oleh magnet pensil tadi ya, sehingga pensil bisa kita kelompokkan sebagai benda non magnetik ya. Nanti kalian bisa mengisinya di situ. Pensil berarti kamu kelompokkan masuk ke non magnetik. Kemudian peniti. Ya, peniti kalau kita dekatkan magnet, apa yang terjadi? Ya, akan ditarik oleh magnet ya, sehingga dia termasuk benda magnetik ya. Sehingga nanti dari bermacam-macam benda ini kalian bisa mengelompokkan mana yang bisa ditarik dan mana yang tidak bisa ditarik. Nah, yang bisa ditarik oleh magnet ini yang kita sebut sebagai benda magnetik ya. Ya. Nah, kekuatan magnetik, benda magnetik ini pun berbeda-beda, ada yang ditarik kuat, ada yang ditarik lemah gitu ya. Sehingga nanti kita lihat sifat berikutnya ya. Nah, ini sifat magnetik. Jadi benda magnetik ada yang kuat sekali ditarik magnet, ada juga yang lemah ditarik oleh magnet, sehingga kemampuan benda dalam menarik benda lain ini dibedakan menjadi 3 macam. Ada yang namanya ferromagnetik. Nah, ini adalah kelompok benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Jadi tarikannya kuat, kenceng tarikannya, ya roso gitu ya. Kuat ya. Contohnya apa? Di situ ada besi, baja, nikel, kobalt dan lain-lain. Itu termasuk kelompok benda ferromagnetik. Kemudian ada paramagnetik. Ya, paramagnetik yaitu benda yang ditarik lemah oleh magnet, ditarik tapi lemah tarikannya, tidak sekuat pada ferromagnetik. Contohnya ada platina, tembaga, garam, itu termasuk benda-benda paramagnetik. Dan yang ketiga yaitu benda diamagnetik, yaitu benda yang ditolak magnet dengan lemah ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya aluminium, timah, emas, itu kalau kita dekatkan dengan magnet itu tidak ditariknya ya. Coba saja kalian mungkin punya ceret aluminium di rumah, kamu dekatkan dengan magnet, itu tidak akan ditariknya ya. Timah, emas ya, mungkin pada perhiasan kamu dekatkan magnet, itu tidak akan ditariknya ya. Tapi kalau misalnya emas sepuhan, ya bisa saja mungkin gelang kamu yang segede donat itu misalnya dari besi kemudian disepuh emas, ya mungkin masih bisa karena besinya lebih besar ya. Oke, itu sifat magnetik. Nah, kemudian kita lihat, nah sekarang bentuk-bentuk magnet. Nah, bentuk magnet ini macam-macam, tergantung dari bentuknya nih namanya ya. Seperti yang paling atas tuh di sebelah kiri, ini ada ya ini adalah bentuknya silinder ya. Ini magnet silinder namanya ya. Jadi bentuknya bulat panjang gitu ya. Silinder ya, kalian belajar matematika tentu ingat pelajaran silinder itu ya, atau tabung ini ya. Nah, ini silinder. Kemudian ada magnet batang ya. Batang ini seperti balok bentuknya ya. Jadi punya panjang, lebar, tinggi ya. Nah, ini adalah magnet batang. Kemudian ada magnet yang kedua ujungnya runcing. Ini yang disebut sebagai magnet jarum ya. Ini magnet jarum namanya. Ada yang bentuknya seperti huruf U. Ini namanya magnet U ya. Nah, ada juga yang seperti U tapi ujungnya ini agak mengkup ya, agak nguncup di sini. Ya, ini seperti apa ini? Ini seperti sepatu kuda ya, atau tapal kuda ya. Kuda itu pakai sepatu tapi nggak perlu pakai kaos kaki ini kalau kuda ya. Kalau kalian pakai sepatu tentu pakai kaos kaki juga kan. Jadi kalau kalian tidak pakai sepatu tanpa kaos kaki seperti apa? Ya, ini adalah bentuk ladam, atau ada juga menyebutnya magnet tapal kuda gitu ya. Kemudian ada yang berbentuk seperti koin. Nah, ini namanya magnet keping. Ada yang seperti ini tapi tengahnya berlubang, itu magnet ring atau cincin, ada juga di situ ya. Oke. Kok warnanya beda-beda? Nah, ini nanti yang kita kenal dengan namanya kutub magnet itu nanti ya. Nanti kalau kita belajar medan magnet kita akan ketemu. Lanjut. Nah, sekarang kita belajar medan magnet. Apa itu medan magnet?
Ya, medan magnet ini adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Ini kita bisa selidiki dengan menggunakan magnet. Ini contohnya adalah magnet batang yang kita taruh di bawah kertas. Ya, ini magnet batang bawah ini. Kemudian di atasnya dikasih kertas, bisa kain gitu ya. Kemudian ditaburi, ini bukan bubuk merica, ini adalah serbuk besi ya. Bisa juga kalian menggunakan pasir besi, itu juga bisa. Ini yang rumahnya dekat pantai mungkin bisa ngambil ya. Ini kita taburkan di sini. Nah, ini nanti kalau yang ada di sekitar sini dia akan nempel, tapi kalau yang jauh di pojok sini misalnya, ini tidak akan nempel, berarti dia berada di luar medan, luar medan magnet. Nah, daerah yang pasir besinya ini atau serbuk besinya masih bisa nempel, itu yang kita sebut sebagai medan magnet. Nah, kalau kita lihat, ini pada bagian ujung-ujungnya ini, nempelnya ini lebih banyak dibandingkan yang lain. Ya, ini kita sebut sebagai kutub magnet ini ya. Jadi medan magnet yang paling kuat itu yang berada pada kutub-kutubnya gitu ya. Pada kutub magnet ini adalah serbuk besinya paling banyak nempelnya, makanya kita sebut sebagai kutub magnet ya. Nah, kemudian kita lanjutkan berikutnya nih ya. Jadi oke. Nah, ini kalau kita lihat lebih jelasnya begini. Ya, ini. Sehingga nanti serbuk besi ini membentuk seperti garis-garis ini ya. Inilah yang kita sebut sebagai garis gaya magnet ya. Ini kan kita lihat di bagian ujungnya paling banyak keluar garisnya nih ya. Ini berarti menunjukkan paling kuat. Di tengah sini lemah gitu ya. Nah, ini ada N, ada S, ini apa Pak? Itu untuk menamai kutubnya. Ini kalau pakai bahasa Inggris, ya ini magnetnya kita tulis pakai N dan S. Ya. Tapi kalau bahasa Indonesia biasanya N ini kita ganti dengan U, S-nya ya tetap S ya. S ini adalah singkatan dari South, yang artinya adalah selatan. N ini adalah North. Ya. Nah, sehingga ini diambil kesepakatan untuk kutub utara atau north, ini arah dari garis gaya magnet ini keluar ya. Jadi keluar nih, panahnya keluar gitu ya. Ini dari kutub utara. Kemudian kutub selatan ini arah garis gayanya masuk ya. Ini ya. Ini keluar untuk utara, kemudian yang selatan adalah masuk. Ini adalah garis gaya magnet. Ini pola-polanya bisa kita lihat pada serbuk besi tadi. Ini kalau kita gambarkan seperti ini ya. Nah, sehingga kalau kita lihat, ini akan mempengaruhi nanti ketika antara kutub selatan dan utara didekatkan, ini apa yang terjadi? Nah, dari selatan tadi tempat masuknya, utara tempat keluarnya, akhirnya dia akan tertarik ya. Ketika utara dengan utara didekatkan, ini keluar, maka akan tertolak ya. Nanti kalian bisa melihat atau mempraktekannya sendiri ya. Sehingga kita lihat di sini ya, ini adalah sifat magnet. Ini ketika utara dengan utara didekatkan. Nah, apa yang terjadi? Maka di sini akan terjadi tolak menolak. Selatan dengan selatan didekatkan, demikian juga. Tapi apa yang terjadi ketika selatan didekatkan dengan utara atau utara didekatkan dengan selatan, ini akan saling tarik menarik ya. Jadi sifat magnet ini ketika kutub yang senama, kutub yang sejenis didekatkan, maka akan terjadi tolak menolak. Dan ketika dua kutub yang berbeda atau berlainan jenis didekatkan, maka akan terjadi saling tarik menarik ya. Akan jadi saling tarik menarik. Kalau senama, tolak menolak. Oke, itu ya sifatnya. Jadi seperti muatan listrik kalau kita pelajari di semester kemarin. Kalau muatan listrik yang senama akan tolak menolak, muatan listrik yang berlainan akan saling tarik menarik. Pada magnet pun demikian juga. Jadi kalau kutubnya sama, tolak menolak, kutubnya berbeda, maka akan terjadi tarik menarik ya. Next. Ya.
Ini adalah magnet elementer ya. Apa itu elementer? Elementer berarti dari kata elemen. Elemen itu berarti adalah bagian ya atau anggota di dalam. Jadi sebuah benda itu tersusun atas magnet-magnet elementer ya ini. Nah, ada yang susunannya teratur, ada yang susunannya kacau balau begini berantakan ya. Nah, ini untuk benda-benda yang bersifat non magnetik, ini susunan magnet elementernya tidak beraturan. Sedangkan pada benda magnetik, ini susunan elementernya beraturan. Nah, sehingga kalau sebuah magnet misalnya jatuh, patah, ini tadinya misalnya kutub utara, di sini kutub selatan, patah di tengah-tengah menjadi dua buah magnet. Nah, apa yang terjadi pada patahan yang di sini? Maka yang patahan di sini akan menjadi kutub utara, yang patahan dari kutub utara di sini akan menjadi kutub selatan. Jadi tetap ada dua kutub. Jadi walaupun patah misalnya di dekat kutub utara, bukan berarti ini magnetnya kutub utara semua, tidak. Maka yang bagian sini akan jadi kutub selatan. Itu magnet elementer ya. Jadi susunan magnet elementernya itu teratur pada benda magnetik dan tidak teratur atau di situ berhamburan ya, tidak teratur itu pada benda-benda yang non magnetik ya. Oke, kita lanjut berikutnya yaitu pembuatan magnet ya. Pembuatan magnet nanti kita bedakan menjadi 3 macam ya. Kita lihat yang pertama dulu yaitu menggosok ya. Ya, yang kita gosok apa? Yang kita gosok tentu benda magnetiknya ya. Bukan kita misalnya mau membuat magnet kok dari kayu ya, nggak bisa karena kayu kan bukan benda magnetik ya. Benda magnetik di sini misalnya adalah besi ya, yang paling bagus itu adalah besi atau baja kita jadikan magnet. Cara pertama yaitu dengan menggosok ya, gosoknya bukan maju mundur sama, tapi kita lihat ini gambarnya ini kan arahnya ya searah itu, gosoknya searah itu maksudnya ya, jadi digosok. Ya, ini menggunakan kutub utara dari ujung sini ditarik ke sini terus ya, seret gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Nah, nanti setelah digosok beberapa kali, maka besi ini akan bersifat menjadi magnet ya, bersifat jadi magnet. Nah, sekarang kita lihat kutubnya apa yang terjadi, ini ada aturannya nih. Ingat nih, ujung logam yang ditinggalkan magnet akan menjadi kutub magnet yang berlawanan dengan kutub magnet yang meninggalkannya. Nah, kita lihat misalnya ini, besi ini misalnya kita anggap P dan Q. Kita gosok menggunakan kutub utara, seret, maka besi ini akan menjadi sebuah magnet. Nah, ujung Q ini kan digosok terakhir menggunakan U. Ya. Maka Q ini akan menjadi kutub yang berlawanan dengan U, maka di sini akan jadi kutub selatan. Kalau di sini kutub selatan, maka secara otomatis P ini akan menjadi kutub utara. Ya. Jadi ingat, ujung yang ditinggalkannya oleh kutub magnet tadi akan menjadi kutub yang berlawanan dengan magnet penggosoknya, itu pedomannya ya. Itu dengan cara menggosok, nanti kalian bisa mencobanya ya, misalnya pakai paku digosok menggunakan magnet itu juga bisa. Cara yang kedua pada pembuatan magnet yaitu dengan induksi ya. Induksi itu dipengaruhi didekatkan gitu ya. Kita lihat misalnya ini pada bagian atas ini ada magnet batang yang kutub utara ditaruh di atas, selatan di bawahnya ini ya. Kemudian AB ini adalah sebuah besi atau baja. Kita jepit didekatkan dengan magnet. Ya, ditempelkan juga bisa, tapi kalau induksi biasanya nggak nempel ya, jadi ada jaraknya. Nah, maka setelah beberapa saat kita lihat, kita dekatkan paku-paku kecil ke dekat besi atau baja ini, apa yang terjadi? Maka paku-paku ini akan menempel ke sini. Berarti logam besi AB ini akan bersifat jadi magnet. Padahal magnet bukan ini. Ini bukan magnet, tapi bisa bersifat magnet karena pengaruh magnet yang ada di dekatnya. Ini namanya secara induksi.
Apa yang terjadi ketika magnet ini dijauhkan, dilepaskan? Ya paku-paku ini akan ambyar, akan bubar, akan rontok, berjatuhan kalau magnet ini kita pindahkan. Nah, berarti di situ dia akan menjadi magnet ketika berada di sekitar magnet. Nah, peristiwa ini namanya induksi. Nah, kutubnya bagaimana? Kutubnya sesuai dengan ini ya. Jadi yang dekat kutub selatan ini adalah kutub utara, kemudian di seberangnya ini adalah kutub selatan ya. Jadi di sini A ini akan jadi kutub utara, B ini akan jadi kutub selatan. Bagaimana kalau misalnya dibalik? Magnet ini dibalik. Ya, yang di atas S-nya, yang di bawah U-nya, ya ini juga akan sifatnya berubah lagi. A ini akan menjadi S, yang B-nya jadi U gitu. Jadi menyesuaikan dengan magnet penginduksinya gitu ya. Jelas? Oke. Kemudian lanjut cara yang ketiga. Cara yang ketiga yaitu namanya elektromagnet. Ya, elektro itu berarti ada hubungannya dengan listrik ya. Ya, jadi kita menggunakan arus listrik. Caranya gimana? Ini arus listrik tidak sembarang arus yang kita gunakan, tapi menggunakan arus yang searah. Pada pelajaran semester 1 kalian sudah belajar tentang sumber arus listrik. Salah satu contohnya sumber arus searah yaitu baterai ya, batu baterai ya. Ini mereknya boleh apa saja. Ya, ini batu baterai. Ini ujung sini adalah kutub positif, sini kutub negatifnya. Nah, ini kita kasih kawat ya. Kawat ini tentunya tidak pakai isolasi atau di situ penghalang lagi, tidak dilapisi isolator. Jadi ini kawat tembaga yang sudah telanjang gitu ya, kawat telanjang ya. Artinya tidak pakai pembungkus karet tadi, kabel tapi dikupas gitu juga bisa. Ini kita lilitkan pada sebuah paku ya, atau pada besi ya, paku gitu biasanya. Kemudian kita hubungkan dengan baterai ini. Nah, apa yang terjadi ketika ujungnya ini didekatkan dengan paku-paku kecil ya, paku-paku kecil mungkin bisa peniti, penjepit kertas dan sebagainya, maka dia akan ditariknya. Nah, berarti di sini paku ini akan bersifat sebagai magnet. Nah, apa yang terjadi ketika salah satu ujung paku, ujung penghantar atau kawat ini kita lepas, atau baterainya kita copot, kalau ada saklarnya mungkin kita putuskan, apa yang terjadi? Paku-paku ini akan berjatuhan, jadi sifat magnetnya akan hilang. Ya, jadi sifat magnetnya ini timbul ketika besi yang dililiti arus listrik searah ini dialiri arus listrik ya. Ya, di sini besi yang dialiri dengan yang dililiti dengan penghantar arus listrik searah ini maka akan menjadi sifatnya magnet. Nah, magnet tadi timbul karena adanya elektro atau listrik tadi, maka dikatakan sebagai elektromagnet. Kalau listriknya diputus, maka magnetnya juga sifatnya hilang. Nah, kalau kabelnya dibalik, kutubnya juga terbalik, tapi tetap masih bisa jadi magnet. Nah, bagaimana cara penentuan kutub magnet dengan cara elektromagnetik ini ya? Dengan cara elektromagnet, ini ada aturannya untuk menentukan kutubnya ya. Kita menggunakan kaidah tangan kanan ya, semua punya tangan kanan kan? Ya. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Ya, jadi tangannya kita genggam seperti ini. Arah putaran jari ini menunjukkan arah dari lilitan tadi ya. Kalau lilitannya ke atas berarti jarinya ke atas. Sedangkan jempol ini ya, ini menunjukkan sebagai kutub utara. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, kita lihat skema secara ini lilitannya kan ya muter-muter gini ya. Nah, ini kita gunakan tangan kanan. Ya, tangan kanan kita, maka arah ibu jari atau jempol ini menunjukkan kutub utara. Jadi di sini akan menjadi kutub utara, yang sini akan menjadi kutub selatan itu ya. Ya. Bagaimana kalau lilitannya dibalik? Kalau lilitannya dibalik, maka di sini juga
tangan kanan kita mengikuti. Ya, kalau dibalik berarti nanti di sini akan jadi selatan, ini jadi utara. Jadi kalian perlu perhatikan di situ adalah arah lilitan dan baterainya ini tadi ya, arah lilitannya. Ini ditunjukkan dengan arah jari-jari kita, sedangkan kutub utara ditandai dengan jempol kita atau ibu jari kita. Itu untuk penentuan kutub magnet. Ya, jadi pembuatan magnet tadi ada 3 macam dan kutub-kutubnya sudah kita ketahui juga. Ya. Untuk cara menggosok berarti yang ditinggalkan oleh ujung yang ditinggalkan oleh kutub penggosok maka akan menjadi kutub yang berlawanan. Dengan cara induksi sesuai dengan yang menginduksinya. Kemudian kalau menggunakan elektromagnet kita menggunakan kaidah tangan kanan kita untuk menentukan kutub utara dan selatannya. Oke, itu tentang pembuatan magnet. Kita lanjut berikutnya yaitu menghilangkan sifat kemagnetan ya. Jadi sifat kemagnetan suatu benda atau suatu magnet itu bisa hilang. Ya, bagaimana caranya? Yang pertama, ini gambar A ini menunjukkan cara menghilangkan yang pertama. Ini gambar apa ini? Ini adalah palu, martel, hammer kalau bahasa Inggrisnya ini ya. Ini dipukul-pukul, ya dipukul-pukul nanti sifat kemagnetannya bisa hilang. Yang ini dipanaskan. Ya bisa dibakar ya. Ini sifat kemagnetannya bisa hilang juga. Dan bisa juga sebuah magnet dililiti dengan arus. Tapi arusnya jangan arus yang searah. Ini arusnya arus tegangan AC. AC itu apa? Ya alternating current ya, atau di sini arusnya bersifat arus bolak-balik ya, seperti arus dari PLN ini adalah arus yang bolak-balik ini ya. Sehingga kalau kita lilitkan kawat atau penghantar pada sebuah magnet kemudian dialiri arus bolak-balik maka sifat magnetnya akan hilang. Kok bisa begitu ya? Ya, kita kembali pada magnet elementer. Nah, jadi kalau kita lihat kenapa dipukul, dipanaskan, dililiti arus bolak-balik kok bisa hilang? Ini ada prinsipnya ini pada slide berikutnya kita lihat. Nah, prinsipnya begini. Pada pembuatan magnet, ketika kita menggosok, satu arah gosoknya. Kalau kita gosoknya bolak-balik, ini tidak terjadi. Kenapa? Karena magnet elementernya jadi kacau, tidak teratur. Dengan menggosok satu arah, maka di sini magnet elementernya akan menjadi teratur. Ini pada pembuatan. Kemudian ketika diinduksi dengan sebuah magnet, maka di sini magnet elementer akan menyesuaikan dengan magnet penginduksinya, maka dia akan teratur letaknya. Maka dia akan bisa jadi magnet. Tapi kalau dijauhkan lagi dia tidak bersifat magnet lagi. Demikian juga dengan elektromagnet, ketika dililiti dengan kawat penghantar dan dialiri arus searah atau arus DC, maka magnet-magnet elementer ini akan teratur arahnya sehingga dia akan bersifat menjadi magnet. Nah, kebalikannya ini. Jadi pada pembuatan magnet itu prinsipnya kita menjadikan susunan magnet elementer ini menjadi teratur. Nah, untuk menghilangkan sifat kemagnetannya berarti kita akan mengacaukan, akan memberantakkan ya. Jadi menjadikan susunan magnet elementer menjadi kacau atau tidak beraturan lagi. Caranya apa? Ketika sudah beraturan begini dipukul-pukul. Nah, ketika dipukul-pukul maka magnet susunannya akan kacau ya, sehingga nanti sifat magnetnya akan hilang. Ketika dipanaskan, maka partikel-partikel itu akan bergerak. Ya, seperti kita mungkin ketika kepanasan kita mungkin akan lebih banyak gerak gitu ya. Misalnya saja kita dalam rumah kemudian kebakaran, maka kita akan berlari kocar-kacir ke sana kemari. Demikian juga partikel-partikel magnet elementer ini, ketika dipanaskan maka dia akan banyak bergeraknya ya. Ya, sehingga ketika dia bergerak susunannya menjadi kacau, sifat kemagnetannya hilang. Kemudian kalau si magnet ini dialiri dengan arus AC atau arus bolak-balik, maka yang tadinya searah, nah, karena arusnya bolak-balik, nah maka susunannya akan jadi kacau juga, sehingga sifat kemagnetannya juga bisa jadi hilang. Ya, jadi prinsipnya itu untuk pembuatan magnet kita menjadikan magnet elementer ini menjadi searah atau teratur, sedangkan pada penghilangan sifat magnet ini
kita menjadikan susunan magnet elementer itu menjadi kacau, menjadi tidak beraturan, menjadi berantakan. Itu prinsip pada penghilangannya, ya itu. Jadi dengan mempelajari prinsip ini kita bisa tahu bagaimana untuk pembuatan dan penghilangan sifat kemagnetannya. Selain dipukul-pukul, mungkin ada cara lain lagi yang mengacaukan, itu bisa juga ya. Sementara jadi untuk menghilangkan itu kita pelajari ada 3, yaitu dengan dipukul-pukul, dipanasi, dan juga dialiri dengan arus bolak-balik. Untuk pembuatan juga 3 kita pelajari, yaitu dengan menggosok, dengan induksi, dan dengan elektromagnet. Oke, itu untuk prinsip pembuatan dan penghilangan sifat magnet. Nah, sekarang kita lihat pemanfaatannya ya. Ya. Pemanfaatan magnet ya, ini yang sering kita lihat. Ini gambar pertama yaitu tentang kompas ya, kompas. Ya, apa sih fungsi kompas? Kalau kalian mungkin belajar pramuka, ya kalian pernah pramuka, mengadakan hiking, yang pencinta alam dan sebagainya, biasanya tidak tertinggal dengan kompas. Ya, ini adalah alat penentu arah, ya, penentu arah yang di sini. Kalau kita lihat ini menggunakan magnet, ini namanya magnet apa ini yang bentuknya seperti ini? Ya, ini adalah magnet jarum. Ya, kalau kita letakkan, dia akan selalu mengarah utara dan selatan gitu ya. Mengapa dia bisa mengarah utara selatan? Itu karena pengaruh dari kemagnetan bumi ya. Jadi bumi ini merupakan sebuah magnet yang besar ya. Tapi di sini kutub utara bumi ini berimpit dengan kutub selatan magnet bumi, kutub selatan bumi berimpit dengan kutub utara magnet bumi ya. Sehingga magnet yang ada di atas bumi akan menyesuaikan ya, sehingga yang berimpit dengan kutub selatan bumi, nah itu adalah kutub utara magnet bumi. Yang berimpit dengan kutub utara bumi itu adalah kutub selatan magnet bumi. Sehingga magnet yang ada di atas bumi, maka utaranya ini akan menunjukkan kutub utara ya di sini ya. Tapi di sini tidak lurus banget, ada namanya sudut inklinasi dan deklinasi. Nah, nanti kalian bisa melihat di buku paket. Nah, di sini ini magnet ini bukan buatan kita ya, ini buatan orang luar mungkin ya, atau mungkin bisa juga buatan orang Indonesia, tapi yang bisa dipakai, dimengerti oleh banyak orang ya. Sehingga di sini menggunakan ada W, E, N, S. Ini bukan W, ini bukan wetan, itu bukan. W ini adalah west, artinya barat. Oh, itu kebalikannya. Kalau kita wetan, nah ini W, west. Ini E, east, and north, nah ini kalau orang Jawa membuatnya mungkin pakai N semua ini, N ngalor, ngidul, ngetan, ngulon gitu ya, ya kan. Tapi di sini kita bisa juga menggunakan ini U, S, ini T, ini B gitu ya, yang penunjuk arah mata angin. Nah ini, ya ini penggunaan magnet ini antara untuk kompas. Bisa juga menggunakan bel listrik. Ya, kalau bel listrik ini prinsipnya adalah seperti elektromagnet ya tadi ya. Ketika di sini saklar dihubungkan, ini dengan tandanya mungkin kita mencet tombol, mencet saklar terhubung, maka di sini kumparan yang meliliti besi ini dialiri arus. Nah, sehingga akan berubah, besi tadi bersifat sebagai magnet, maka akan ditarik lengan pemukul ini, ditarik ke sini. Maka dia akan memukul lonceng ini sehingga bunyi belnya, bel listriknya bunyi. Tapi ketika saklar dilepaskan, dia akan diam karena tidak ada listrik yang mengalir. Ketika tidak ada listrik yang mengalir, maka besi yang dililiti kumparan ini tidak bersifat sebagai listrik lagi. Ini adalah contoh dari elektromagnet. Ya, ini adalah bel listrik. Ya. Kemudian contoh yang berikutnya, next ya. Ini adalah ya katrol listrik namanya. Ini untuk memindahkan barang-barang yang terbuat dari logam. Ya, jadi sifatnya seperti katrol tapi tidak ada cantolannya. Ini sifatnya magnet. Jadi ketika listrik dihubungkan ke sini, ini didekatkan ke benda logam di sini, maka
di sini ini adalah kumparan, ini prinsipnya ini ada besi yang dililiti kumparan, sehingga ketika listrik dihubungkan maka ini akan bersifat menjadi magnet. Kalau listriknya semakin besar atau besinya semakin besar juga, maka sifat magnet juga semakin kuat sehingga dia bisa mengangkat benda-benda besi ini yang kalau mungkin diangkat orang ini terlalu berat. Nah, akan dipindahkan misalnya. Dia noleh nanti dipindahkan ke sini. Nah, ketika mau menurunkan maka diputuskan arus listrik tadi. Nah, ketika diputuskan, maka sifat magnetnya akan hilang sehingga magnet logam-logam yang menempel di sini akan terlepas dengan mudah memindahkan. Itu namanya katrol listrik. Kemudian di sebelahnya ini enggak asing lagi bagi kalian. Ini adalah kartu ATM. Nah ini ya, kalau pelajaran IPS ya, dengan Pak Ahmad Solihin mungkin akan kenal banyak kartu ATM ya di ekonomi ya. Ya ini anjungan tunai mandiri ini untuk apa? Ya untuk ngambil uang gitu ya. Ya, banyak sekarang yang PIP aja ada ATM-nya, mungkin kartu tani ada ATM ya. Ini untuk mempermudahkan kita, jadi mungkin nggak harus ke bank langsung tapi cukup dengan ke ATM. Nah di sini ada menggunakan magnetnya, di dalam ini ada lapisan magnetnya sehingga bisa terbaca ketika kita selipkan ke mesin ATM tadi. Dan masih banyak lagi di situ nanti. Pemanfaatan magnet bisa untuk alat mainan ya, mungkin kalau kalian mengajak adik kalian ke tempat bermain ada dibuat pancing-pancingan, mancing ikan, tapi ikannya bukan ikan beneran, pancingnya juga nggak pakai pancing yang runcing, bahaya bagi anak-anak kecil, pakai magnet, nanti ikan-ikanannya ujungnya ada magnetnya sehingga ketika dicelupkan akan nempel. Ada yang sekarang dipakai mungkin untuk perlengkapan seragam Bapak Ibu guru itu yang namanya, itu ada namanya, ada lambang korpri, itu sekarang nggak pakai peniti lagi. Ya kalau dulu pakai peniti takut nanti dipasangkan malah nyocok gitu ya. Nah itu sekarang cukup menggunakan magnet, jadi ditempelkan magnet di bagian dalam, itu taruh di luarnya sehingga tidak merusak pakaian juga. Dan masih banyak lagi pemanfaatan magnet yang lainnya ya. Di dunia kedokteran nanti kalau kalian sudah belajar tentang induksi elektromagnetik, ada juga pemanfaatnya sebagai MRI ya. Ya itu atau semacam scan gitu ya, untuk scan misalnya kita mengalami kecelakaan mau di-scan kepalanya gitu, bisa juga gitu ya. Itu menggunakan elektromagnet juga. Ada juga di Jepang sana ada kereta yang kita sebut sebagai kereta maglev ya. Nanti di buku kalian bisa melihat ada di situ, kalian baca-baca, itu juga memanfaatkan tentang elektromagnet juga. Oke. Kita lihat pada berikutnya. Oh iya, terima kasih. Loh, itu gambar apa? Ya kalau kita lihat itu ada gambar aurora, itu namanya daerah kutub. Ya seperti pelangi, seperti cahaya. Itu apa? Itu adalah cahaya. Dari mana timbulnya? Itu timbulnya karena pengaruh magnet bumi juga. Jadi radiasi kosmik yang dari luar angkasa itu kan tidak mengenai seluruh permukaan bumi. Nah, karena adanya medan magnet, tadi dikatakan bahwa di kutub-kutub ini adalah kekuatan medan magnetnya paling besar, maka dia akan terarah ke sana. Ya, sehingga ketika menembus atmosfer, tabrakan dengan atmosfer, dia akan mengeluarkan cahaya. Sehingga pada daerah-daerah kutub ini kalau pada malam hari akan kelihatan cahaya yang ya memancar begitu ya, kadang bergolak-golak juga karena mungkin radiasinya yang tidak sama. Ya, juga mungkin itu kekuatan gelombang cahaya yang berbeda-beda sehingga bisa menimbulkan warna-warni di sekitar kutub cahaya seperti itu yang kita kenal dengan nama aurora. Oke, kayaknya pertemuan kita pada kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti kalian mungkin akan mendapatkan tugas-tugas yang sesuai dengan apa yang sudah kita bahas. Kalian bisa mungkin menambahnya dengan membaca dari buku-buku yang lain, dari internet dan sebagainya. Silahkan kalian menambah literasi kalian masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kita cukupkan pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.